Probolinggo mendadak gempar. 13 jasad wanita tanpa busana ditemukan di dalam sumur galian tua. Siapa dalang di balik pembunuhan keji ini? Dan mengapa jasad-jasad itu dibuang dengan cara mengerikan? Ikuti kisah lengkapnya sebelum misteri ini kembali menelan korban baru. Yuk support channel ini dengan like, subscribe, dan komentar kalian, supaya kita makin semangat bikin konten keren lainnya. Matahari belum sepenuhnya naik ketika suara cangkul menghantam tanah kering di tepi sebuah galian tua di Probolinggo. Udara pagi masih menusuk dingin, meski samar-samar aroma debu bercampur bau tanah lembab terasa menusuk hidung. Seorang pria setengah baya dengan tubuh kurus dan wajah menghitam karena terpanggang matahari, bernama Jarwo, mengayunkan cangkulnya perlahan, sesekali menghela napas berat. Jarwo bukan pekerja resmi, apalagi penambang legal. Ia hanyalah satu dari sekian banyak warga miskin yang kerap nekat datang ke lokasi bekas galian pasir, berharap masih ada sisa batu kali yang bisa dijual ke pengepul. Walau pemerintah sudah menutup area itu bertahun-tahun lalu, tak ada yang benar-benar mengawasi. Malam hari sering dijadikan ajang orang-orang seperti Jarwo untuk mengais rezeki. Tapi kali ini, ia datang lebih pagi, sendirian, dengan pikiran sederhana. Bisa pulang membawa beberapa bongkah batu saja sudah cukup untuk membeli beras. Tangannya gemetar ketika cangkul mengenai sesuatu yang keras. Awalnya ia mengira itu bongkah batu yang dicari. Namun, ketika menggali lebih dalam, bukan batu yang muncul, melainkan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sebuah tangan manusia. Pucat, kaku, dan membusuk. Jarwo terlonjak mundur, cangkul terlepas dari genggaman. Matanya membelalak, mulutnya terbuka tanpa suara. Bau anyir bercampur busuk mendadak memenuhi udara. Ia sempat menutup hidung dengan kaos lusuh yang dikenakannya, tapi rasa panik sudah lebih dulu menjalar ke seluruh tubuh. Dengan langkah sempoyongan, ia lari ke arah jalan desa sambil berteriak-teriak. Mayat! Mayat di sumur galian! Teriakan itu memecah pagi yang masih sepi. Warga yang sedang menjemur pakaian atau memberi makan ayam sontak menoleh. Beberapa orang mendekat, bertanya-tanya apa yang terjadi. Jarwo, dengan wajah ketakutan dan tubuh gemetar, menunjuk ke arah galian. Dalam hitungan menit, belasan warga sudah berdiri di bibir sumur bekas galian itu. Awalnya mereka tak percaya. Tapi ketika seorang pemuda memberanikan diri ikut menggali dengan kayu, terlihat jelas bagian tubuh lain yang menyembul. Kali ini bukan hanya tangan, melainkan bahu hingga sebagian dada seorang wanita. Tubuh itu telanjang bulat, kulitnya pucat keabu-abuan, penuh luka lebam. Ya Allah, astagfirullah, teriak seorang ibu sambil menutup mata anaknya. Suasana ricuh. Ada yang berlari pulang, ada yang menangis histeris, ada pula yang segera melapor ke kepala desa. Dalam waktu singkat, kabar itu menyebar ke seluruh kampung. Ada mayat wanita tanpa busana ditemukan di sumur galian tua. Tak butuh waktu lama, polisi datang. Beberapa mobil patroli berhenti di jalan tanah, sirine meraung-raung memecah ketegangan. Garis polisi dipasang, warga dipaksa menjauh meski sebagian tetap nekat menonton dari balik pohon atau atap rumah. Tim forensik dengan sarung tangan dan masker mulai menurunkan peralatan. Mereka menggunakan alat pengait untuk mengangkat tubuh itu keluar. Ketika jasad pertama berhasil diangkat, suasana semakin mencekam. Tubuh wanita muda, diperkirakan berusia 20-an, telanjang bulat dengan leher membiru seolah dicekik. Rambut panjangnya kusut, menempel dengan tanah basah. Namun teror sesungguhnya belum dimulai. Ketika tim forensik melanjutkan penggalian, satu demi satu jasad lain muncul. Setiap kali jasad baru diangkat, kerumunan warga berteriak histeris, beberapa bahkan pingsan. Ini, ada lagi, kata salah satu petugas dengan suara tercekat. Yang kedua, yang ketiga, lalu keempat. Hingga akhirnya jumlahnya mencapai 13 jasad. Semuanya wanita. Semuanya tanpa busana. Semuanya dimasukkan begitu saja ke dalam sumur galian seolah sampah. Wajah para petugas pucat pasi. Bahkan polisi yang sudah sering menangani kasus pembunuhan pun tak kuasa menahan rasa mual. Bau busuk menyengat membuat masker tak lagi berguna.
Kepala desa yang datang di lokasi hanya bisa berdiri lemas, matanya merah. Astagfirullah, desa kita kenapa bisa jadi begini? Siapa yang tega melakukan ini? Suara-suara warga bergaung di antara kepanikan. Ini pasti kerjaan makhluk halus. Bukan, ini ulah manusia kejam. Kenapa harus di sini? Apa kutukan galian ini? Sementara itu, kamera wartawan mulai bermunculan. Dalam hitungan jam, berita tersebar ke berbagai media lokal dan nasional. Judul-judul sensasional menghiasi layar. Probolinggo gempar. 13 jasad wanita tanpa busana ditemukan di sumur galian. Di televisi, reporter melaporkan langsung dari lokasi. Wajahnya tegang dengan latar belakang garis polisi yang membentang. Di media sosial, foto-foto buram hasil jepretan warga beredar luas, memicu ketakutan sekaligus rasa penasaran publik. Bagi warga desa, kejadian itu bukan sekadar berita. Itu adalah mimpi buruk yang nyata. Malam itu, tak ada satupun rumah yang tenang. Anak-anak menangis, orang tua gelisah, doa-doa dipanjatkan dengan suara terbata. Sebagian warga bahkan enggan keluar rumah setelah senja, takut ada arwah gentayangan dari para korban. Namun, di balik semua kepanikan, ada satu pertanyaan besar yang menggantung di udara. Siapa yang tega membunuh 13 wanita itu, lalu membuang mereka di tempat terkutuk ini? Pertanyaan itu belum terjawab, tapi satu hal jelas. Desa kecil di Probolinggo itu baru saja memasuki lembaran sejarah paling kelam yang pernah ada. Sore itu, garis polisi masih terpasang mengelilingi sumur galian tua. Warga desa berkerumun dari jauh, berbisik-bisik sambil menatap penuh curiga ke arah petugas berseragam. Seolah-olah jawaban bisa ditemukan dari wajah-wajah tegang aparat yang sibuk mencatat dan memotret setiap detail. Namun semakin lama mereka menatap, semakin banyak rumor yang muncul, dan semakin jauh kebenaran terkubur dalam ketakutan. Ini kutukan sumur itu, bisik seorang nenek tua, menutup kepalanya dengan kerudung lusuh. Bukan, Bu. Ini kerjaan santet. 13 mayat? Tangka keramat itu, sahut seorang pemuda, matanya membelalak. Ah, kalian ini jelas-jelas ulah manusia. Cuma orang gila yang bisa setega itu. Potong lelaki paruh baya, meski suaranya sendiri bergetar. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah mobil hitam berhenti. Dari dalamnya keluar seorang pria berusia hampir 50, bertubuh tegap dengan raut wajah keras penuh keriput pengalaman. Matanya tajam, seakan mampu menembus kebohongan siapa saja. Dialah Kompol Surya Atmaja, penyidik senior yang ditugaskan langsung dari Polda Jawa Timur untuk memimpin kasus ini. Surya berjalan pelan, tangannya menyelip di saku celana, matanya menyapu lokasi dengan seksama. Bau busuk masih menyengat, membuat sebagian besar orang menutup hidung dengan kain atau masker. Tapi Surya berdiri tegak tanpa ekspresi, seakan sudah kebal oleh puluhan kasus kematian yang pernah ia tangani. Di belakangnya, seorang wanita muda dengan rambut dikuncir rapi melangkah cepat sambil membawa map tebal. Intan Lestari, penyidik baru yang baru 2 tahun bertugas. Usianya baru 27, wajahnya penuh semangat tapi juga mudah terbaca, ambisi bercampur keraguan. Ia mengidolakan keadilan, percaya pada logika hukum, dan seringkali menilai metode seniornya ketinggalan zaman. Pak, lokasi sudah diamankan. Mayat-mayat dibawa ke rumah sakit untuk autopsi. Lapor seorang polisi setempat sambil memberi hormat. Surya hanya mengangguk. Baik, pastikan tak ada satupun warga mendekat. Kita butuh tempat ini bersih dari gangguan. Intan berdiri di sampingnya, menatap sumur tua yang kini kosong, hanya menyisakan bau busuk yang menusuk. 13 jasad, Pak. Semua wanita. Semua telanjang. Apa menurut Bapak ini ritual? Suaranya lirih, seakan takut terdengar warga. Surya menoleh sebentar, matanya tajam. Tidak ada ritual. Tidak ada kutukan. Ini murni kriminal. Jangan biarkan warga menguasai narasi. Begitu mereka percaya ini ulah gaib, kita akan kehilangan kendali. Jawaban itu membuat Intan terdiam. Ia mengangguk pelan, meski dalam hati masih ada rasa janggal. 13 mayat, semuanya wanita muda, bukan hal biasa. Ada pola yang terasa lebih gelap dari sekadar pembunuhan.
Malam itu, Surya dan Intan tinggal di balai desa yang dijadikan pos sementara. Di luar, hujan turun deras, membuat udara semakin pengap. Suara rintik hujan bercampur bisikan warga yang tak kunjung reda. Intan membuka map berisi data awal korban. Pat, tak satu pun dari mereka punya identitas. Tidak ada KTP, tidak ada SIM, bahkan pakaian pun tidak ada. Bagaimana mungkin? Surya menyalakan rokok, menghisapnya dalam-dalam. Justru di situ letak kejanggalannya. Mayat tanpa identitas, dibuang di satu tempat. Itu artinya pelaku sengaja ingin kita kebingungan. Kenapa harus 13? Angka itu bukan kebetulan, Pat. Intan mendesak. Surya menatapnya lama, lalu menghembuskan asap rokok. Angka itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana mereka dibunuh. Intan membuka catatan forensik sementara. Semua korban mati dengan tanda cekikan di leher. Tidak ada bekas luka senjata tajam atau peluru. Beberapa korban memiliki luka lebam di tangan, seolah sempat melawan. Cekikan berarti pelakunya melakukannya dengan tangan kosong, gumam Intan. Bisa dengan tali, bisa dengan kain. Tapi motifnya jelas. Ini pembunuhan beruntun yang terencana. Pelakunya bukan amatiran. Surya memadamkan rokoknya, dan dia ingin kita tahu bahwa semua korban adalah perempuan muda. Di luar, suara azan Isya berkumandang. Namun suasana desa tetap mencekam. Warga lebih memilih berdiam di dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat. Anak-anak tak berani tidur sendirian, sementara orang dewasa masih terjaga, saling berjaga seolah-olah mayat itu akan bangkit dan mengetuk pintu rumah mereka. Keesokan paginya, Surya dan Intan kembali ke lokasi. Kali ini mereka menuruni galian dengan lampu sorot. Tanah becek dan licin membuat langkah sulit, tapi Surya tak peduli. Ia memeriksa dinding sumur, memperhatikan bekas goresan. Ada tanda-tanda mayat dilempar begitu saja. Tidak dikubur, tidak ditutup rapat, hanya ditumpuk, katanya. Intan mengerutkan kening. Kenapa dibiarkan begitu saja? Bukankah pelaku tahu mayat cepat ditemukan? Bisa jadi dia ingin mayat ditemukan, jawab Surya dingin. Intan menelan ludah. Pemikiran itu membuat bulu kuduknya merinding. Membunuh 13 wanita lalu membuangnya di tempat yang bisa ditemukan, itu bukan sekadar pembunuhan. Itu pernyataan. Sebelum meninggalkan lokasi, Surya menatap ke arah jalan desa yang sepi. Hanya ada 1-2 orang yang berani lewat, dan itu pun buru-buru. Di matanya, ia melihat lebih dari sekadar ketakutan. Ia melihat kepanikan yang bisa sewaktu-waktu berubah jadi kemarahan atau histeria massal. Intan, katanya pelan. Yah, Pak. Kasus ini akan panjang. Jangan pernah percaya pada apa yang terlihat di permukaan. Dan jangan sekalipun lengah. Intan mengangguk, meski dadanya berdebar. Ia tahu, kasus ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan dari kejauhan, seseorang sedang memperhatikan mereka dari balik pepohonan. Sebuah bayangan hitam yang berdiri diam, hanya terlihat sekilas sebelum hujan kembali turun, menelan semua jejak keheningan. Keesokan harinya, langit Probolinggo masih murung. Awan kelabu menggantung, seakan enggan memberi sedikit pun cahaya pada desa yang kini diliputi teror. Di rumah sakit daerah, ruang forensik dipenuhi aroma tajam formalin bercampur bau daging membusuk. Di balik pintu besi yang tertutup rapat, 13 jasad wanita berbaring di atas meja stainless steel. Tubuh mereka ditutupi kain putih kecuali bagian yang diperiksa. Kompol Surya berdiri dengan tangan bersedekap, matanya menatap dingin ke arah tubuh-tubuh tak bernyawa itu. Sementara di sampingnya, Intan menuliskan catatan dengan wajah tegang. Sesekali menutup hidung meski masker sudah menempel rapat. Ini adalah pertama kalinya ia melihat jumlah korban sebanyak itu dalam satu ruangan. Dokter forensik, seorang pria berkacamata bernama Dr. Hendra, berbicara dengan suara datar meski wajahnya jelas kelelahan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan, tidak ada satupun korban yang mati karena tenggelam. Paru-paru mereka tidak berisi air. Intan spontan mengangkat kepala. Jadi mereka sudah mati sebelum dibuang. Betul, jawab Dr. Hendra. Ia menunjuk leher salah satu korban,
dengan sarung tangan penuh noda darah kering. Semua menunjukkan tanda asfiksia. Leher membiru, ada bekas cekikan kuat, kemungkinan besar menggunakan tali atau tangan manusia. Tekanan cukup lama hingga korban mati lemas. Surya hanya mengangguk, wajahnya tetap dingin. Lanjutkan. Dokter Hendra menarik napas, lalu membuka tangan korban lainnya. Di sana tampak goresan-goresan merah keunguan. Sebagian besar korban punya luka di tangan dan pergelangan. Ini tanda mereka sempat melawan. Ada kuku yang patah, kulit yang robek, menunjukkan kontak fisik. Intan mencatat cepat. Jadi mereka tidak pasrah, mereka berusaha menyelamatkan diri. Hendra kemudian mengangkat sesuatu kecil dengan pinset. Benda itu tampak kusut, berwarna merah, seukuran kuku jari. Dan ini ditemukan di bawah kuku salah satu korban. Potongan kain. Sangat kecil, tapi bisa jadi penting. Kami akan uji tekstil untuk mencari tahu jenis kainnya. Intan menatap benda itu lama. Kain merah, hanya serpihan kecil, tapi baginya terasa seperti kunci yang membuka pintu gelap. Ia merasakan desakan aneh di dadanya, firasat bahwa potongan itu bukan sekadar kebetulan. Surya menyalakan rokok, meski petugas forensik menegurnya karena ruangan penuh zat kimia. Ia menghisap dalam-dalam, lalu berkata tenang, potongan kain berarti ada kontak langsung dengan pelaku. Korban mencakar, berusaha merebut sesuatu. Bisa jadi baju, bisa juga kain penutup wajah. Pak, kalau benar begitu, ini artinya korban pernah melihat wajah pelaku, sahut Intan cepat. Mungkin itu alasan mereka dibunuh, karena mereka tahu identitasnya. Surya menoleh sebentar, menatap Intan dengan sorot mata yang tak bisa ditebak. Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Tapi kau benar satu hal. Potongan kecil ini bisa membawa kita ke arah yang lebih besar. Ruangan menjadi hening, hanya terdengar bunyi pena Intan dan detak jam dinding. Dari luar, samar-samar suara hujan turun kembali, seakan alam ikut meratap bersama para korban. Malamnya, Intan duduk di posko darurat dengan map terbuka di pangkuannya. Ia membaca berulang-ulang data korban. Semua wanita muda, usia rata-rata 18 hingga 25 tahun. Tidak ada identitas, tidak ada tanda pengenal, tidak ada jejak keluarga yang melapor langsung. Beberapa wajah tampak asing, seakan mereka bukan berasal dari desa itu. Pak, kata Intan, memecah keheningan. Saya merasa ada pola. Korban-korban ini bukan warga asli. Mereka sepertinya dari luar kota, mungkin perantau. Surya yang sedang menulis laporan hanya bergumam, bisa jadi. Dan potongan kain merah itu, Intan menatap langit-langit, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Saya pernah dengar tentang sindikat yang merekrut perempuan muda dengan iming-iming pekerjaan. Mereka sering memberi pakaian seragam, biasanya warna mencolok agar mudah diawasi. Mungkinkah korban-korban ini bagian dari kelompok itu? Surya berhenti menulis. Ia menoleh pelan, menatap Intan. Sindikat? Ya, Pak. Saya pernah membaca laporan dari Jawa Tengah. Ada jaringan perdagangan manusia yang menargetkan perempuan miskin, lalu menjual mereka sebagai pekerja ilegal, atau lebih buruk. Intan menelan ludah, enggan melanjutkan. Surya menghela napas panjang, menyalakan rokok lagi. Teorimu menarik. Tapi kita butuh bukti, bukan sekadar firasat. Tapi Pak, potongan kain itu bisa jadi bukti. Kita bisa telusuri jenis kainnya, dari mana asalnya, siapa yang memproduksinya. Intan bersuara penuh semangat. Surya menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Kau masih muda, Intan. Semangatmu bagus. Tapi dunia ini tidak selalu sesederhana itu. Ada hal-hal yang kau belum lihat. Seperti apa, Pak? Surya memalingkan pandangan ke jendela. Hujan masih menetes di luar, menimbulkan bayangan kelam di kaca. Seperti kenyataan bahwa kebenaran kadang justru disembunyikan oleh mereka yang seharusnya menegakkannya. Intan terdiam. Kata-kata itu menggema di kepalanya, membuat bulu kuduknya merinding. Keesokan harinya, potongan kain merah itu dikirim ke laboratorium. Sementara menunggu hasil,
Surya memerintahkan tim untuk menelusuri daftar orang hilang 6 bulan terakhir. Data dari kepolisian daerah menunjukkan lonjakan laporan perempuan muda hilang, sebagian besar dari keluarga miskin. Intan menandai peta, menarik garis-garis kecil. Lihat, Pak, mereka hilang di sekitar jalur utama menuju Probolinggo. Seolah ada tangan yang mengumpulkan mereka ke satu titik. Surya memperhatikan peta itu. Wajahnya serius. Ia tak mengangguk, tak menggeleng. Hanya diam. Tapi di matanya, ada kilatan yang sulit dibaca, antara rasa penasaran dan amarah yang dipendam. Sementara di luar sana, media terus menekan. Wartawan mengepung balai desa, menodongkan mikrofon, menulis berita dengan judul bombastis. Warga semakin ketakutan, sebagian percaya desa mereka dikutuk. Sebagian lain yakin ada sindikat yang mengintai dari kegelapan. Namun hanya Surya dan Intan yang tahu, potongan kain merah kecil di bawah kuku korban bisa jadi pintu masuk menuju rahasia yang jauh lebih besar. Sebuah rahasia yang mungkin tak hanya melibatkan pembunuh, tapi juga jaringan gelap yang selama ini beroperasi di balik bayang-bayang. Dan entah kenapa, malam itu Intan merasa ada mata lain yang mengawasinya dari kegelapan. Sama seperti di galian tempo hari, bayangan hitam itu kembali, berdiri diam, lalu lenyap di telan hujan. Keesokan paginya, Surya dan Intan sudah berada di dalam mobil dinas menuju pusat kota Probolinggo. Jalanan masih basah oleh sisa hujan malam, aroma tanah bercampur dengan bau knalpot kendaraan pagi yang padat. Di balik kaca jendela, wajah-wajah orang lalu lalang tampak biasa saja, tak menyadari bahwa di kota yang sama, 13 jasad wanita baru saja ditemukan dengan cara paling mengerikan. Surya menyetir dengan tatapan lurus, rokok terselip di jarinya. Intan di kursi samping sibuk membuka map berisi daftar laporan orang hilang. Kertas-kertas penuh catatan merah berserakan di pangkuannya, seolah puzzle besar yang sedang menunggu untuk disatukan. "Pak, lihat ini," kata Intan, menunjuk data di tangannya. Dalam 6 bulan terakhir ada lebih dari 20 laporan wanita hilang di wilayah Probolinggo dan sekitarnya. Usia mereka rata-rata 17-25 tahun. Hampir semua berasal dari keluarga miskin. Dan yang menarik, sebagian besar adalah perantau, bukan warga asli. Surya melirik sekilas tanpa mengubah ekspresi. Polisi daerah tidak tindak lanjuti. Sebagian diarsipkan begitu saja. "Pak, ada yang dicatat tapi tidak pernah diproses." Alasan klasik, keluarga korban miskin, tidak ada tekanan publik, akhirnya hilang begitu saja. Intan menutup map dengan keras, wajahnya penuh emosi. Seakan-akan nyawa mereka tidak penting. Surya menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskan asap perlahan. Itu sudah lama terjadi. Intan, orang kecil hilang, hanya keluarga yang menangis. Negara jarang peduli. Kata-kata itu membuat Intan terdiam. Ia tahu betul Surya bicara dari pengalaman. Tapi di dalam hatinya, api keadilan menyala makin kuat. Mereka berhenti di kantor arsip polisi kota. Ruangan itu penuh debu, berkas-berkas lama menumpuk tinggi. Seorang petugas tua mengantar mereka masuk, wajahnya bosan seolah hal ini hanya formalitas. Surya membuka satu map, membaca cepat, lalu menggerutu. Semua laporan ini hanya kertas tanpa nyawa. Tidak ada investigasi, tidak ada tindak lanjut. Hanya coretan tinta. Intan berjalan ke rat lain, menemukan tumpukan berkas tentang pekerja migran ilegal. "Pak, ini menarik. Beberapa korban hilang dilaporkan terakhir kali ketika sedang mencari pekerjaan keluar kota. Ada yang bilang mereka ditawari kerja di restoran, pabrik, bahkan jadi pembantu di luar negeri. Tapi setelah itu, lenyap." Surya menoleh, alisnya terangkat. Pola yang sama. Intan mengangguk mantap. "Saya yakin ada sindikat di balik ini. Mereka merekrut dengan janji pekerjaan. Lalu, suaranya mengecil, mereka dijual atau dibunuh." Surya tidak langsung menjawab. Ia hanya menutup map, mengetukkan jarinya di meja kayu tua. Pikirannya melayang. Sore harinya, mereka mendatangi salah satu keluarga korban. Rumah sederhana di pinggiran kota, berdinding papan, lantai tanah.
Seorang ibu parubaya keluar, wajahnya kuyu, matanya bengkak. Anak saya, Sari, hilang 3 bulan lalu, katanya lirih. Katanya ada orang datang, bilang ada lowongan kerja di Surabaya. Sari senang sekali, dia ingin bantu ekonomi keluarga. Tapi sejak dia berangkat, tak pernah ada kabar. Intan merasakan dadanya sesak mendengar cerita itu. Ia menggenggam tangan ibu itu erat. Bu, kami akan berusaha cari tahu. Kami akan lakukan yang terbaik. Ibu itu hanya mengangguk pasrah. Polisi sebelumnya bilang sabar saja. Katanya anak saya mungkin kabur ikut pacarnya. Tapi saya tahu Sari bukan tipe begitu. Saya yakin ada yang membawanya. Surya yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Bu, apakah Sari sempat bercerita siapa yang menawari pekerjaan itu? Ibu itu mengerutkan kening, mencoba mengingat. Namanya, saya lupa. Tapi orang-orang di kampung menyebut kelompok itu Mawar Hitam. Mereka katanya sering mencari gadis muda, janji kerja bagus, gaji besar. Tapi setelah itu, begini. Ruangan langsung hening. Intan menatap Surya dengan mata membelalak. Mawar hitam, Surya mengulang pelan, seakan mengecap rasa asing di lidahnya. Malam itu, kembali di posko, Intan tak bisa duduk tenang. Ia mencari di internet, membaca forum-forum gelap, gosip online, berita kecil yang jarang diperhatikan. Nama kelompok Mawar Hitam muncul berulang kali. Sindikat misterius yang bergerak senyap, merekrut wanita muda, lalu menghilang tanpa jejak. Ada yang bilang mereka menjual perempuan ke luar negeri. Ada juga yang bilang mereka dipakai untuk pesta orang-orang kaya. Intan bergumam sambil menatap layar laptop, dan tidak ada satupun yang pernah benar-benar terbukti. Surya berdiri di belakangnya, kedua tangannya di saku. Itu bukan berarti tidak ada, tapi artinya mereka punya perlindungan. Jaringan ini besar. Kalau benar Mawar Hitam terlibat, maka kita bukan hanya berhadapan dengan kriminal jalanan, tapi sesuatu yang jauh lebih rapi. Intan menatapnya. Pak, 13 jasad di galian, apakah itu ulah mereka? Surya menghisap rokok, menatap keluar jendela. Mungkin. Atau mungkin hanya salah satu cabangnya. Yang jelas, itu bukan kebetulan. Di luar, malam Probolinggo terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup membawa aroma lembab, dan suara anjing menggonggong terdengar bersahutan dari kejauhan. Intan merinding tanpa alasan. Ia menutup laptop, tapi bayangan nama, Mawar Hitam, terus menempel di kepalanya. Sementara Surya, dengan wajah keras dan mata yang dalam, tahu satu hal, benang merah mulai terlihat. Dan benang itu bisa saja menjerat mereka berdua ke dalam kegelapan yang tak pernah mereka bayangkan. Malam semakin larut ketika Surya menerima telepon dari salah satu anggotanya. Suara di seberang terdengar tergesa-gesa. Komandan, ada temuan baru di pinggiran kota, dekat gudang tua yang sering dipakai gelandangan. Kami menemukan seorang bayi, ditinggalkan begitu saja. Yang aneh, bayi itu dibungkus dengan kain bermotif mawar hitam. Surya terdiam sejenak, lalu menatap Intan yang masih duduk di kursi. Tanpa banyak bicara, ia mematikan rokoknya dan mengambil kunci mobil. Ayo, ada sesuatu yang harus kita lihat. Gudang tua itu berdiri rapuh di tengah lahan kosong. Dindingnya penuh lumut, jendelanya pecah. Lampu sorot polisi menyorot ke arah sebuah kardus yang diletakkan di dekat pintu masuk. Di dalamnya, seorang bayi mungil menangis lemah, tubuhnya dibalut selimut tipis dengan bordir mawar hitam di ujungnya. Intan segera merunduk, mengangkat bayi itu dengan hati-hati. Ya Tuhan, ini bayi perempuan. Suaranya gemetar. Bayi itu tampak sehat, hanya sedikit dehidrasi. Matanya yang bulat bening menatap kosong ke arah lampu terang. Surya memperhatikan selimut itu. Ia mengusap bordir mawar hitam dengan jarinya. Mereka meninggalkan tanda. Ini bukan kebetulan. Seorang anggota polisi muda mendekat. Pak, di sekitar sini tidak ada yang melihat siapa yang menaruhnya. Hanya ada jejak motor di tanah, tapi hujan sore tadi membuatnya sama. Surya mendengus pelan. Mereka ingin kita tahu. Bayi ini bukan sekadar ditinggalkan, tapi pesan.
Intan memeluk bayi itu, seolah ingin melindunginya dari dunia luar. Pesan apa, Pak? Bahwa mereka ada di mana-mana. Bahwa kita terlambat. Keesokan harinya, Surya membawa bayi itu ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis. Intan terus menemani, menolak melepaskan bayi itu dari pelukannya. Di ruang tunggu, ia menatap wajah mungil yang tertidur pulas. Ada perasaan aneh di dadanya, campuran iba dan kemarahan. Pat, kalau bayi ini benar-benar anak dari salah satu korban, berarti ada yang melahirkan sebelum dibuang ke sumur. Ini bisa jadi bukti kuat kalau mawar hitam tidak hanya membunuh, tapi juga memperdagangkan tubuh perempuan itu. Surya duduk di kursi seberang, tangannya menekan pelipis. Itu kemungkinan besar. Kalau bayi ini selamat, artinya ada sistem di balik semua ini. Tidak mungkin mereka sembarangan. Intan menggigit bibirnya, matanya berkaca. Kalau begitu, ada banyak wanita lain yang masih hidup dan disiksa. Kata-kata itu menusuk jantung Surya. Ia tahu Intan benar. Bayi ini hanyalah potongan kecil dari gambaran besar yang jauh lebih mengerikan. Sore itu, sebuah informasi baru datang dari tim forensik. Selimut bayi itu ternyata dibuat khusus, tidak dijual bebas di pasar. Motif bordir mawar hitam di ujungnya menggunakan benang impor yang hanya dijual pada toko tertentu di Surabaya. Surya mengernyit. Berarti mereka punya jaringan sampai Surabaya. Tidak lagi sekadar isu lokal Probolinggo. Intan menambahkan, kalau begitu, kita harus ke Surabaya. Jejak ini bisa mengungkap siapa sebenarnya yang ada di balik mawar hitam. Namun, sebelum rencana itu dijalankan, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Malam hari, di kantor polisi, seorang pria kurus penuh luka lebam datang dengan wajah panik. Ia mengaku mantan kurir yang pernah bekerja untuk kelompok mawar hitam. Saya tidak tahan lagi, katanya terbata. Mereka akan bunuh saya kalau tahu saya lari. Tapi saya tidak bisa terus hidup dengan dosa ini. Surya menatapnya tajam. Katakan semuanya. Apa hubungan bayi itu dengan mereka? Pria itu gemetar, menunduk, lalu bicara lirih. Bayi itu, anak dari salah satu perempuan yang mereka tahan. Perempuan itu mati saat melahirkan. Mereka tidak tahu harus apa dengan bayinya, jadi mereka membuangnya sebagai pesan. Ruangan mendadak senyap. Intan menutup mulutnya, menahan tangis. Surya mengepalkan tinju, rahangnya mengeras. Siapa pemimpin mereka? Surya menekan. Pria itu menelan ludah. Mereka hanya menyebutnya Ibu Mawar. Tidak ada yang tahu nama aslinya. Dia yang mengatur semua. Dari perekrutan, pengiriman, sampai suaranya pecah, pembuangan. Surya berdiri, berjalan mondar-mandir. Nama itu, Ibu Mawar, bergema di kepalanya. Sosok misterius yang menjadi dalang di balik belasan nyawa perempuan yang melayang. Intan memandang bayi yang kini tertidur di ranjang kecil rumah sakit. Pak, bayi ini adalah saksi hidup. Kalau kita bisa ungkap siapa ibunya, mungkin kita bisa membuka semua jejak yang selama ini tertutup. Surya menatap Intan lama. Untuk pertama kalinya, ada rasa takut yang nyata di matanya. Intan, kalau kita benar-benar mengejar ini, maka kita akan masuk ke sarang yang lebih gelap dari yang pernah kita bayangkan. Dan tidak ada jalan kembali. Namun, Intan hanya mengangguk tegas. Saya tidak peduli, Pak. Mereka sudah terlalu lama membunuh dalam diam. Saatnya ada yang menghentikan mereka. Di luar jendela, malam Probolinggo terasa semakin pekat. Angin bertiup membawa suara lirih, seolah mengabarkan bahwa perang melawan bayangan baru saja dimulai. Namun, bayangan itu tidak tinggal diam. Malam pertama setelah pengakuan kurir tentang sosok Ibu Mawar, Surya pulang ke rumahnya yang sederhana di pinggiran kota. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik yang biasanya ramai kini terdengar aneh, seperti terputus-putus. Ia membuka pintu rumah, menyalakan lampu ruang tamu, lalu berhenti mendadak. Di atas meja kayu, tergeletak sebuah amplop hitam. Tidak ada nama, tidak ada cap pos, seakan seseorang baru saja meletakkannya. Surya merasakan bulu kuduknya berdiri.
Ia membuka perlahan. Isinya hanya selembar kertas putih dengan tulisan tangan rapi. Berhentilah menyelidiki, atau kau akan menjadi jasad berikutnya di sumur. Surya meremas kertas itu, wajahnya dingin. Ia sudah terbiasa dengan ancaman, tapi kali ini berbeda. Ini bukan sekadar gertakan dari penjahat kecil. Ini pesan dari organisasi yang berani menantang seorang perwira polisi di rumahnya sendiri. Di sisi lain kota, Intan baru saja pulang setelah mengurus bayi di rumah sakit. Jalanan relatif sepi, hanya beberapa motor lewat sekali-sekali. Ia berjalan di trotoar, memeluk map berisi hasil pemeriksaan medis bayi itu. Tiba-tiba, suara mesin mobil meraung keras dari belakang. Lampu depan menyala terang, menyilaukan matanya. Intan menoleh, lalu kaget. Sebuah mobil hitam melaju kencang tepat ke arahnya. Refleks, ia menjatuhkan map dan melompat ke samping. Tubuhnya terbanting ke semak. Mobil itu lewat hanya beberapa sentimeter dari tubuhnya, lalu melesat tanpa berhenti. Nafas Intan tersengal. Tangannya gemetar saat meraih map yang jatuh. Di hatinya, ia tahu, itu bukan kecelakaan. Itu percobaan pembunuhan. Keesokan paginya, Surya dan Intan bertemu di kantor. Wajah mereka sama-sama tegang. Mata mereka merah karena kurang tidur. "Pak, semalam saya hampir ditabrak." Intan membuka percakapan. Surya mengangguk pelan, lalu meletakkan amplop hitam di meja. "Dan saya mendapat ini." Keduanya saling bertatapan, tanpa perlu banyak kata. Jawabannya jelas. Penyidikan mereka telah mengusik sesuatu yang besar, dan sekarang mereka sedang diawasi. Intan mengepalkan tangan. Mereka takut. Itu artinya kita sudah di jalur yang benar. Surya menarik napas dalam. Atau artinya kita sudah melangkah terlalu jauh. Tapi tidak ada jalan kembali. Beberapa jam kemudian, mereka dipanggil ke kantor pusat untuk melaporkan perkembangan kasus. Namun suasana rapat terasa janggal. Beberapa atasan terlihat tidak nyaman, bahkan ada yang menyarankan agar kasus ini ditunda sementara demi ketertiban umum. Surya menatap mereka satu persatu dengan tajam. Dengan hormat, 13 jasad sudah ditemukan. Bagaimana kita bisa menunda? Ini pembantaian. Kita harus usut sampai tuntas. Salah satu pejabat senior hanya menggeleng, suaranya berat. "Kompol Surya, ada banyak hal yang lebih besar dari yang kau kira. Jangan sampai penyidikan ini merusak stabilitas. Anggap saja, jasad itu sudah kita kuburkan, dan selesai." Kata-kata itu membuat Intan berdiri dari kursinya. Wajahnya memerah karena marah. "Dengan izin, Pak, bagaimana bisa nyawa 13 perempuan dianggap selesai begitu saja?" Ruang rapat mendadak hening. Surya meraih lengan Intan, menahannya agar tidak semakin meledak. Ia tahu amarah itu benar, tapi juga tahu mereka tidak sedang menghadapi musuh biasa. Di perjalanan keluar, Intan masih gemetar. "Pat, mereka jelas-jelas berusaha menghalangi kita. Ini bukan sekadar sindikat kriminal. Ada orang-orang berpengaruh yang melindungi mereka." Surya menyalakan rokok, matanya menatap langit mendung. "Ya, dan semakin banyak yang menghalangi, semakin yakin saya bahwa kebenaran ada di ujung jalan ini." Malam itu, Surya tidak langsung pulang. Ia duduk di mobilnya, parkir di tepi jalan, memperhatikan cermin spion. Ia sudah terbiasa dengan naluri lapangan, dan malam itu, nalurinya mengatakan ada yang mengikutinya. Benar saja, sebuah motor melaju pelan di belakangnya, terlalu lama, terlalu konsisten. Surya menghela napas, lalu menyalakan mesin, berpura-pura tidak tahu. Ia memutar ke jalan kecil, memacu mobil lebih kencang, lalu mendadak berhenti di tikungan. Motor itu tak sempat mengerem, hampir menabrak mobilnya. Surya keluar cepat, menodongkan pistol ke pengendara. "Siapa yang menyuruhmu?" Pemuda di atas motor itu gemetar, wajahnya pucat. Saya hanya disuruh ikuti Bapak, saya tidak tahu siapa." Surya menatap tajam, mencoba membaca ketakutan itu. Pemuda itu memang pion kecil. Ia hanya menjalankan perintah. Surya melepaskannya, tapi sebelum motor itu melaju, ia berkata keras, "Katakan pada mereka, saya tidak akan berhenti." Kembali ke posko,
Surya mendapati Intan sudah menunggu dengan wajah murung. Ia menunjukkan foto dari CCTV rumah sakit tempat bayi itu dirawat. Pak, lihat ini. Ada orang mencurigakan mencoba masuk ruang bayi, tapi gagal karena keburu ketahuan satpam. Wajahnya tertutup masker, tapi di jaketnya ada simbol mawar hitam. Surya menatap layar monitor, merasakan darahnya berdesir. Mereka tidak hanya mengancam dirinya atau Intan, tapi juga bayi itu, satu-satunya saksi hidup yang bisa membuka tabir. Ia memadamkan rokok di asbat, lalu berdiri. Intan, sekarang tidak ada pilihan lain. Kita sudah masuk ke medan perang. Mereka ingin kita mundur, tapi justru itu alasan kenapa kita harus maju. Intan mengangguk tegas, meski matanya menyiratkan kegelisahan. Kalau begitu, apa langkah kita selanjutnya, Pak? Surya menatap jendela yang gelap, lalu menjawab pelan. Kita ke Surabaya. Semua jejak mengarah ke sana. Dan kalau benar ada Ibu Mawar, dia pasti menunggu di sana. Di luar, suara petir menggema di langit malam, seolah memberi tanda bahwa badai sesungguhnya baru saja dimulai. Keesokan harinya, Surya dan Intan berangkat menuju Surabaya dengan mobil dinas. Perjalanan 3 jam itu terasa panjang, dihiasi hening yang tegang. Jalan raya ramai oleh truk dan bus, tapi bagi keduanya, hanya satu hal yang memenuhi pikiran, jejak mawar hitam semakin nyata, dan di kota besar inilah mungkin mereka akan menemukan sarangnya. Surya menyetir dengan wajah datar, matanya fokus menatap jalan. Intan di sampingnya menatap map berisi data dari selimut bayi, toko kain di Surabaya yang menjual benang bordir khusus. Pak, kata Intan memecah hening, toko ini tidak besar, tapi mereka satu-satunya yang menjual benang impor jenis itu. Kalau kita beruntung, mungkin penjahit atau pelanggan yang membelinya bisa memberi petunjuk. Surya mengangguk pelan. Kalau mereka tidak ketakutan. Siang itu, mereka tiba di kawasan pecinan Surabaya. Jalan sempit dengan toko-toko kain berderet rapat. Aroma dupa bercampur, bau kain baru memenuhi udara. Toko yang mereka cari tampak sederhana. Papan namanya kusam. Tapi di etalasenya tergantung gulungan benang warna-warni yang berkilau. Pemilik toko, seorang pria tua berkacamata tebal, menyambut dengan sopan. Surya langsung menunjukkan foto motif bordir mawar hitam di selimut bayi. Pak, apakah benang ini pernah Anda jual? Pria tua itu mengernyit, lalu mengangguk perlahan. Ya, ini benang impor. Jarang ada yang beli. Setahu saya hanya beberapa pelanggan tetap. Tapi, ia menatap Surya dan Intan bergantian. Rautnya berubah ragu. Kenapa kalian menanyakan ini? Surya mengeluarkan kartu tanda polisi. Ini bagian dari penyelidikan kasus besar. Kami butuh tahu siapa pembelinya. Pria itu tampak gelisah. Keringatnya muncul di pelipis. Aduh, kalau saya bicara, nanti saya bisa celaka. Intan mencondongkan tubuh. Suaranya lembut tapi tegas. Pak, sudah ada banyak nyawa yang hilang. Tolong bantu kami. Kalau Bapak diam, mereka akan terus melakukannya. Keheningan menggantung. Akhirnya, pria tua itu menarik napas panjang, lalu berbisit. Ada seorang wanita, selalu pakai kacamata hitam besar, meski masuk toko siang hari. Dia tidak pernah datang sendirian, selalu ditemani 2 pria bertubuh besar. Dia yang membeli benang ini dalam jumlah banyak. Apakah Anda tahu siapa dia? Tanya Surya. Tidak pernah menyebut nama. Tapi orang-orang di sini, mereka menyebutnya Madam Mawar. Nama itu membuat darah Intan berdesir. Surya menatap pria itu dalam-dalam, lalu mengangguk. Terima kasih. Kami akan jaga keselamatan Anda. Keluar dari toko, Intan hampir berlari kecil mengejar langkah Surya. Pak, kalau benar wanita itu Ibu Mawar, berarti dia tidak hanya bersembunyi. Dia bergerak bebas di kota besar seperti Surabaya. Surya menyalakan rokok, asapnya berputar di udara panas. Itu artinya dia dilindungi. Kalau dia bisa berbelanja terang-terangan tanpa takut, maka dia punya orang kuat di belakangnya. Intan menggigit bibir. Semakin jelas, sindikat ini bukan sekadar penculik kampung. Mereka punya jaringan, mungkin sampai politikus atau pengusaha besar. Surya mengangguk singkat.
dan kita harus membuktikannya. Malam itu, mereka memutuskan menginap di penginapan sederhana di kawasan pelabuhan Tanjung Perak. Surya memilih tempat itu karena dekat dengan pelabuhan, tempat yang menurutnya paling mungkin digunakan sindikat untuk menyelundupkan manusia ke luar negeri. Dari jendela kamar, Intan menatap kapal-kapal besar yang terparkir, lampu-lampunya berkilau seperti bintang. Tapi di balik pemandangan indah itu, ia membayangkan wanita-wanita malang diselundupkan diam-diam, dibungkus sebagai barang dagangan. Pikirannya terguncang. Surya masuk membawa 2 gelas kopi. Jangan terlalu lama melamun. Kita butuh fokus. Malam ini kita coba sisir sekitar pelabuhan, cari jejak. Intan menerima kopi itu, mengangguk. Baik, Pak. Menyusuri kawasan pelabuhan pada malam hari seperti masuk ke dunia lain. Bau ikan, solar, dan keringat bercampur jadi satu. Orang-orang mondar-mandir membawa barang. Suara teriakan buruh bercampur deru mesin kapal. Mereka berdua berjalan santai, seolah hanya pengunjung biasa. Tapi mata Surya terus bergerak, memperhatikan setiap sudut. Di dekat gudang tua, mereka melihat sesuatu mencurigakan. Sekelompok pria memasukkan beberapa kotak besar ke dalam truk. Di antara kotak-kotak itu, Surya sempat melihat sekelebat tangan kecil menjulur, sebelum cepat-cepat ditutup. Intan menahan napas. Pak, itu. Jangan gegabah, potong Surya cepat. Kita butuh bukti, bukan mati konyol. Mereka mundur perlahan, lalu dari kejauhan memotret truk itu beserta nomor polisinya. Kembali ke penginapan, Intan gelisah. Pak, kalau benar di dalam kotak itu ada orang, berarti mereka sedang melakukan pengiriman malam ini juga. Kita tidak bisa diam. Surya menatapnya dengan mata dingin. Aku tahu. Tapi kalau kita sergap sekarang tanpa tim, mereka bisa menghilangkan jejak dan kita kehilangan kesempatan mengungkap jaringannya. Kita harus cerdik, bukan nekat. Intan terdiam, meski wajahnya masih tegang. Surya kemudian mengangkat ponsel, menghubungi salah satu koleganya di kepolisian Surabaya. Namun, suara di seberang terdengar datar dan penuh keraguan. Kompol Surya, saya sarankan Anda tidak ikut campur. Truk itu sudah dijaga. Banyak kepentingan besar di baliknya. Jangan cari masalah. Surya menutup telepon dengan wajah keras. Ia menatap Intan. Kau dengar sendiri. Bahkan aparat di sini sudah dikuasai. Ini lebih busuk dari yang kita kira. Intan menatapnya balik. Pak, kalau begitu, hanya kita yang bisa membongkar ini. Surya mengangguk, lalu mematikan lampu kamar. Dari balik jendela gelap, mereka berdua menatap ke arah pelabuhan. Di sana, bayangan truk itu sudah menjauh, membawa rahasia yang entah akan kemana. Dan Surya tahu, malam itu hanyalah awal dari pertarungan yang lebih besar. Karena di Surabaya, mereka tidak hanya memburu sindikat, mereka memburu sesuatu yang jauh lebih kuat, kekuasaan yang bersarang dalam kegelapan. Malam berikutnya, Surya dan Intan kembali menyusuri kawasan pelabuhan Tanjung Perak. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma asin laut bercampur solar. Lampu-lampu pelabuhan memantul di genangan air, menciptakan bayangan berkilat yang terasa ganjil, seperti mata-mata yang mengintai. Surya berhenti di sebuah tikungan gelap, menunjuk ke arah gudang dengan pintu besi berkarat. Itu gudang nomor 17. Truk yang kita lihat kemarin keluar dari sana. Kalau mereka bergerak lagi malam ini, kita bisa tangkap basah. Intan mengencangkan jaketnya, matanya tajam. Kalau benar ada perempuan di dalam, kita tidak boleh terlambat lagi. Mereka berdua bersembunyi di balik tumpukan kontainer. Waktu berjalan lambat, hanya terdengar suara ombak dan peluit kapal dari kejauhan. Hingga akhirnya, tepat lewat tengah malam, pintu gudang itu terbuka. 6 pria bertubuh kekar keluar sambil mendorong peti kayu besar. Mereka tampak terburu-buru. Di saat yang sama, sebuah truk box putih masuk perlahan, lampunya diredupkan. Intan meraih lengan Surya, berbisik. Pak, lihat, di peti itu ada noda. Seperti darah. Surya mengangguk. Kita tunggu sampai mereka lengah. Baru kita dekati. Namun, rencana tak berjalan mulus.
Salah satu pria tampaknya mencurigai sesuatu. Ia menoleh ke arah kontainer tempat Surya dan Intan bersembunyi, lalu berjalan mendekat. Surya memberi kode dengan jari, "Diam." Pria itu semakin dekat, langkahnya berat. Tangannya meraba-raba saku, mungkin hendak mengambil senjata. Dalam hitungan detik, Surya melompat keluar, menodongkan pistol. "Polisi, jangan bergerak." Kekacauan pun pecah. Pria itu berteriak, memberi sinyal pada rekannya. Tiba-tiba, suara tembakan menggema, memantul di dinding besi kontainer. Intan berlari mencari perlindungan, lalu membalas tembakan ke arah ban truk. Truk itu oleng, berhenti mendadak. Dua pria berusaha mengangkat peti ke dalamnya, tapi Surya sudah menyalakan sirine portabel kecil dari sakunya, tanda untuk memanggil bantuan. "Letakkan petinya. Angkat tangan." Surya berteriak. Namun para pria itu tidak menyerah. Satu persatu mengeluarkan senjata tajam, bahkan ada yang membawa pistol rakitan. Pertarungan sengit terjadi di tengah bau asin laut dan gemuruh kapal yang baru merapat. Intan berhasil mendekati salah satu peti yang terbuka separuh akibat benturan. Dan di sanalah ia melihatnya, tubuh seorang perempuan muda, berlumuran darah, matanya setengah terbuka namun masih bernafas lemah. "Pak, ada korban masih hidup." Intan berteriak. Surya menoleh sekilas, matanya membara. Ia menembak ke udara, membuat para penyerang terkejut sesaat. Lalu ia menyerbu maju, menghantam salah satu pria dengan gagang pistol. Namun, di tengah kekacauan itu, terdengar suara klakson panjang. Sebuah truk lain tiba-tiba datang dari arah berlawanan. Lampu depannya menyilaukan, lalu, brat, menabrak salah satu peti hingga hancur. Darah segar menyembur ke tanah, bercampur dengan air hujan. Intan menjerit, menutupi mulutnya. Surya mendekapinya, menyeret mundur. "Mundur, Intan. Mereka ingin hapus barang bukti." Benar saja. Para pria itu segera melompat ke truk kedua, meninggalkan rekan mereka yang terkapar. Dalam hitungan detik, kendaraan itu melaju kencang, membawa entah berapa nyawa terkurung di dalamnya. Hening menyelimuti pelabuhan setelah baku tembak reda. Hanya terdengar deru mesin kapal yang jauh. Intan berlutut di samping perempuan yang masih hidup, memegang tangannya yang dingin. "Bertahanlah, kami akan bawa kamu ke rumah sakit," bisiknya dengan suara pecah. Perempuan itu membuka mulut, darah keluar dari bibirnya. Dengan sisa tenaga, ia berbisik lirih, hampir tak terdengar. "Emma, wah, hitam." Kemudian, napasnya berhenti. Intan menutup matanya. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Surya berdiri di samping, rahangnya mengeras. Ia tahu mereka baru saja kehilangan saksi hidup yang sangat berharga. Tak lama, bantuan polisi datang. Namun alih-alih lega, Surya merasakan ketegangan lain. Beberapa petugas tampak enggan mencatat detail. Bahkan ada yang dengan cepat memerintahkan agar jasad dibawa tanpa dokumentasi lengkap. "Jangan asal angkut," bentak Surya. "Kejadian ini bukti penting." Namun seorang perwira Surabaya hanya menjawab dingin, "Kompol Surya, Anda tamu di sini. Kami yang pegang kendali. Jangan campuri lebih jauh." Surya menatap tajam, tapi ia tahu percuma berdebat di tempat itu. Dengan berat hati, ia menarik Intan menjauh. "Pak, mereka sengaja menghapus bukti." Intan berbisik penuh amarah. "Ya, dan itu membuktikan sesuatu. Orang-orang ini punya pengaruh besar, bahkan di tubuh aparat sendiri," jawab Surya lirih. Kembali ke penginapan, Intan masih terisak pelan. "Pak, kita terlambat lagi. Kita tidak bisa selamatkan perempuan itu." Surya duduk, menatap lantai. "Bukan kita yang terlambat. Memang begitu cara mereka. Mereka selalu satu langkah di depan." Intan mengangkat wajahnya, matanya merah. "Kalau begitu, bagaimana kita bisa menang melawan mereka?" Surya menyalakan rokok, menarik asap panjang. "Dengan cara berpikir seperti mereka, kita berhenti jadi pemburu biasa. Kita masuk ke sarang mereka. Kita gunakan bayangan untuk melawan bayangan." Kalimat itu menggantung di udara, berat dan penuh risiko. Intan menatap Surya lama, lalu perlahan mengangguk.
Di luar, pelabuhan kembali sepi. Tapi di tanah basah dekat gudang, noda darah masih tertinggal, menjadi jejak bisu tentang pertarungan yang baru saja terjadi. Jejak darah itu, Surya tahu, akan menuntun mereka semakin dekat pada Ibu Mawar. Namun ia juga sadar, semakin dekat mereka melangkah, semakin besar pula bayangan maut yang menanti. Surya tahu nama itu sudah sering terdengar berbisik di telinga para informan jalanan, Ibu Mawar. Sebuah sosok yang tak pernah terlihat, namun selalu disebut dengan nada takut bercampur hormat. Bagi sebagian orang, ia ibarat ratu bayangan yang mengendalikan jalur perdagangan manusia di Jawa Timur. Bagi sebagian lainnya, ia hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak muda agar tidak sembarangan merantau. Tapi bagi Surya, malam di pelabuhan itu sudah menjadi bukti. Sosok itu nyata. Di meja penginapan yang reyot, Surya membuka map lusuh berisi laporan-laporan lama. Intan duduk di seberang, wajahnya letih tapi matanya menyala. "Pat, saya menemukan pola," kata Intan sambil menunjuk ke peta Jawa Timur yang terbentang. Semua perempuan yang hilang dalam 6 bulan terakhir berasal dari lingkaran yang sama, pinggiran kota, daerah miskin, dan kebanyakan tidak punya KTP. Mereka direkrut lewat iming-iming kerja cepat. Surya menyalakan rokok. Asapnya menari di udara, dan semua jejak akhirnya menghilang di pelabuhan. Persis malam tadi. Intan menggigit bibir. Tapi siapa sebenarnya Ibu Mawar? Nama itu muncul di hampir setiap laporan. Apakah dia semacam pemimpin? Atau sekadar simbol? Surya menatap Intan lama, lalu berkata pelan, "Aku pernah dengar nama itu 10 tahun lalu, saat menangani kasus serupa di Madura. Bedanya, waktu itu tak ada yang bisa membuktikan. Semua saksi yang hendak bicara hilang atau dibungkam. Sejak saat itu aku yakin, kalau Ibu Mawar ini orang nyata dan sangat berkuasa." Sore harinya, mereka mendatangi sebuah rumah singgah di daerah Dupa. Tempat itu dikenal sebagai pelabuhan terakhir para buruh migran sebelum dikirim ke luar negeri. Surya sudah mengatur pertemuan dengan seorang informan lama bernama Pat Minto, pensiunan buruh kapal yang kini hidup seadanya. Pak Minto menerima mereka di ruang tamu sempit, ditemani suara kipas tua yang berderit. Wajahnya keriput, tapi matanya masih tajam. "Aku tahu kalian cari siapa," kata Minto tanpa basa-basi. Semua orang pelabuhan tahu nama itu. Ibu Mawar. Intan merunduk ke depan, penasaran. "Siapa dia sebenarnya, Pak?" Minto menghela napas. Tangannya gemetar saat menyalakan rokok kretek. "Dia bukan sekadar orang. Dia legenda hidup. Katanya, dulu dia juga korban, dijual, dipukuli, dijadikan budak. Tapi dia selamat. Dan sejak itu, dia bangkit, membangun kerajaan dari luka-lukanya. Perempuan-perempuan miskin percaya padanya, karena dia tahu bagaimana caranya merayu dan menjebak." "Bentuknya jaringan?" tanya Surya. Minto mengangguk pelan. "Lebih dari jaringan. Dia punya orang dalam di kepolisian, punya kaki tangan di pelabuhan, bahkan katanya ada pejabat yang lindungi. Siapapun yang coba melawan, entah hilang, entah ditemukan mati mengenaskan. Jadi, kalian hati-hati. Nama kalian bisa saja sudah ada di daftar hitamnya." Intan merinding. Kata-kata itu terasa lebih nyata setelah kejadian malam di pelabuhan. Malamnya, Surya dan Intan kembali ke penginapan. Hujan deras mengguyur, membuat suara deras air menutupi semua percakapan di jalan. Surya duduk di kursi sambil menatap keluar jendela. "Pat, kalau benar Ibu Mawar sekuat itu, bagaimana kita bisa jatuhkan dia?" tanya Intan. Surya tak langsung menjawab. Ia hanya menatap rokok yang nyaris habis, lalu berkata lirih, "Semua orang punya celah. Bahkan orang sekuat Ibu Mawar. Kita hanya perlu tahu apa yang paling dia sembunyikan." Belum sempat Intan menjawab, suara ketukan keras terdengar dari pintu. Mereka saling pandang, waspada. Surya mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Ketukan itu semakin keras. "Pak Surya." "Bu Intan," suara seorang pemuda memanggil dari luar. Surya mendekat perlahan, membuka pintu sedikit. Ternyata seorang kurir ojek daring berdiri dengan tubuh basah kuyup, menggigil. "Ini
Ini ada paket untuk Bapak. Surya mengernyit. Ia tidak pernah memesan apapun. Dengan hati-hati, ia mengambil kotak kecil berbungkus plastik hitam. Kurir itu buru-buru pergi tanpa menoleh. Di atas meja, Surya membuka kotak itu. Isinya membuat Intan menjerit kecil. Sebuah bunga mawar hitam, basah oleh darah segar. Dan di bawahnya, selembar kertas kecil bertuliskan tulisan tangan rapi. Berhentilah mencari, atau salah satu dari kalian akan jadi kelopak berikutnya. Keheningan menyelimuti kamar itu. Hanya suara hujan deras di luar yang terdengar. Intan memegangi mulutnya, tangannya gemetar. Pak, mereka tahu kita di sini. Mereka mengawasi kita. Surya menggenggam bunga itu, matanya menyipit. Ini bukan sekadar ancaman. Ini undangan. Ibu Mawar tahu kita sudah terlalu dekat, dan dia ingin kita tahu bahwa dia sedang menunggu. Intan menelan ludah. Pak, apa ini berarti kita jadi target berikutnya? Surya menatap lurus ke arahnya, suaranya tenang tapi dingin. Ya, tapi justru itu kesempatan kita. Kalau dia ingin kita mendekat, maka kita harus datang. Dengan cara kita sendiri. Hujan di luar semakin deras, seakan menutup kota dengan tirai kelam. Dan di balik tirai itu, bayangan sosok yang disebut Ibu Mawar semakin terasa nyata. Sebuah bayangan yang perlahan menyeret mereka ke dalam lingkaran maut yang lebih dalam. Surya menatap lama bunga mawar hitam yang masih basah oleh darah itu. Setiap kelopaknya seperti jerat tak terlihat, menyempitkan ruang gerak mereka. Ia tahu sejak saat itu, mereka tidak lagi sekadar memburu sindikat. Mereka sudah resmi masuk ke dalam jaringnya. Intan mondar-mandir di kamar, wajahnya pucat. Pak, kita harus lapor markas. Ini sudah di luar batas. Kalau terus begini, nyawa kita terancam. Surya mengembuskan asap rokok. Lapor untuk apa? Kau lihat sendiri waktu di pelabuhan. Polisi Surabaya sendiri banyak yang tunduk pada sindikat. Kalau kita lapor, bukannya ditolong, kita malah dibungkam. Intan berhenti, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jadi, kita melawan sendirian. Tidak sendirian, jawab Surya pelan. Selama kita masih punya kebenaran, kita punya senjata. Yang kita butuhkan sekarang adalah orang dalam jaringan mereka yang mau bicara. Keesokan harinya, mereka menemui seorang perempuan bernama Sulastri, mantan pekerja bar yang pernah hilang setahun lalu namun berhasil kabur. Ia tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggiran kota, penuh rasa takut, seakan selalu ada mata yang mengawasi. Sulastri gemetar saat membuka pintu. Kalian gila kalau datang ke sini. Mereka bisa tahu. Kami hanya ingin dengar ceritamu, kata Intan lembut. Kami tahu kau pernah melihat Ibu Mawar. Sulastri menunduk, tubuhnya bergetar. Tidak, aku tidak pernah lihat langsung. Tapi aku dengar suaranya. Semua orang dipanggil dengan nama bunga, seakan-akan dia pemilik taman. Ada melati, anggrek, dahlia. Dan semua harus tunduk. Kalau ada yang melawan, mereka dibuang. Dibuang kemana? Surya menekan. Sulastri menghela napas, air matanya jatuh. Ke sumur. Sama seperti yang kalian temukan di Probolinggo. Hening menelan ruangan. Intan menatap Surya dengan ngeri. Benang merah itu semakin jelas. Malamnya, saat mereka kembali, sebuah kejadian mengejutkan menunggu. Mobil mereka berhenti di lampu merah, dan tiba-tiba seorang pengendara motor mendekat, melemparkan amplop ke kaca depan. Motor itu langsung melaju kencang, menghilang di tikungan. Surya mengambil amplop itu. Isinya selembar foto Polaroid, gambar Intan yang diambil diam-diam pagi tadi saat berjalan keluar penginapan. Di bawah foto, ada tulisan tangan halus. Kelopak berikutnya sudah dipilih. Intan menahan napas, wajahnya membeku. Pak, mereka menargetkan saya. Surya mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Itu artinya kau sudah mengganggu mereka. Tapi justru itu, Intan, kau ancaman bagi mereka. Dan itu membuat kita semakin dekat. Beberapa hari berikutnya, tekanan semakin terasa. Telepon gelap masuk ke kamar penginapan. Hanya terdengar suara perempuan bernyanyi lirih lagu anak-anak.
Beberapa kali mereka merasa diikuti di jalan. Bahkan makanan yang mereka pesan di warung tiba-tiba berisi secarik kertas kecil dengan simbol mawar hitam. Semua itu bukan sekadar ancaman, melainkan bukti nyata. Jaring sindikat semakin menguat, semakin menutup ruang gerak mereka. Intan mulai sulit tidur. Bayangan wajah para korban menghantuinya, terutama perempuan muda di pelabuhan yang meninggal di pelukannya. Suatu malam ia duduk di balkon penginapan, menatap hujan yang turun deras. Surya menyusul, duduk di sampingnya. "Pak," suara Intan lirih, "kalau kita gagal, kita juga bisa jadi mayat di sumur itu, kan?" Surya menatap hujan, mengingat puluhan kasus yang pernah ia tangani. "Ya, bisa saja. Tapi kalau kita berhenti, akan lebih banyak perempuan yang berakhir di sana. Pilihannya cuma dua, kita melawan sampai akhir, atau kita jadi bagian dari diamnya orang-orang." Intan terdiam. Kalimat itu menancap dalam, sekaligus menakutkan. Keesokan harinya, sebuah informasi baru datang dari Pak Minto. Ia berbisik cepat di pasar, seakan takut ada telinga yang menguping. Minggu depan, ada pengiriman besar lewat pelabuhan kecil di Pasuruan. Katanya, Ibu Mawar sendiri yang akan hadir untuk memastikan. Kalau kalian berani, itu kesempatan kalian. Surya dan Intan saling pandang. Ini yang mereka tunggu, jejak langsung menuju otak Sindika. Tapi sekaligus, ini undangan ke sarang maut. Surya menepuk bahu Minto. "Terima kasih, Pak. Doakan kami selamat." Minto menunduk, suaranya serak. "Kalian bukan cuma hadapi Sindika. Kalian hadapi legenda. Semoga kalian tahu apa yang kalian lakukan." Malam itu, Surya menyiapkan peta dan catatan, menandai jalur pelabuhan Pasuruan. Intan duduk di sampingnya, mencoba menguasai rasa takut yang terus menghantui. "Pak," katanya, "kalau benar Ibu Mawar muncul, apa kita siap?" Surya mengangkat wajah, menatapnya dalam-dalam. "Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi iblis, Intan. Tapi ada saatnya kita berhenti jadi pemburu bayangan. Kita harus berani menatap wajahnya." Di luar, angin malam bertiup kencang, membawa aroma laut yang tajam. Rasanya seolah seluruh Jawa Timur sedang menahan napas, menunggu pertemuan antara dua dunia, kebenaran dan kegelapan. Dan di antara itu, jaring yang semakin menguat kini sudah hampir menutup rapat, meninggalkan hanya satu jalan, menembus ke pusatnya, ke hadapan Ibu Mawar sendiri. Malam di Pasuruan itu lebih gelap dari biasanya. Awan pekat menutup bulan, angin laut bertiup kencang membawa bau amis garam bercampur solar. Surya dan Intan tiba dengan mobil sewaan tua, berhenti ratusan meter dari pelabuhan kecil yang disebut Pak Minto. Dari kejauhan, mereka bisa melihat aktivitas samar, lampu redup gudang menyala, siluet truk keluar masuk, dan orang-orang bersenjata mondar-mandir seakan menjaga sesuatu yang sangat berharga. "Ini dia," gumam Surya, menurunkan kaca sedikit untuk mengamati. "Jantung operasi mereka." Intan menelan ludah. "Pak, kalau benar dia ada di dalam, bagaimana kita bisa keluar hidup-hidup?" Surya menyalakan rokok terakhirnya malam itu, matanya tak berkedip. "Kita tidak datang untuk lari, Intan. Kita datang untuk menatap wajah iblisnya." Mereka menyusup melalui jalur samping, memanfaatkan tumpukan kontainer yang dibiarkan berkarat. Setiap langkah dipenuhi ketegangan, suara derit besi dan lolongan anjing dari kejauhan seakan menjadi peringatan agar mereka berbalik. Tapi tidak ada jalan kembali. Dari celah antara kontainer, Intan melihat sesuatu. Sekelompok perempuan muda digiring keluar dari gudang. Tangan mereka terikat, mulut mereka disumpal kain. Mata mereka kosong, sebagian menangis tanpa suara. "Ya Tuhan," bisik Intan, gemetar. Surya meraih lengannya. "Inilah alasan kita ada di sini. Ingat itu." Kemudian terdengar suara. Suara perempuan, tenang tapi dingin, keluar dari dalam gudang. Semua orang di pelabuhan seketika menunduk, termasuk para pria bersenjata. "Jaga barang-barang itu baik-baik. Malam ini pengiriman harus sempurna. Tidak boleh ada kesalahan." Suara itu membuat bulu kuduk Intan merinding. Ia tahu,
tanpa perlu melihat bahwa itulah suara Ibu Mawar. Akhirnya, mereka bisa melihat sosoknya. Seorang perempuan berusia sekitar 50-an, berbalut gaun hitam sederhana, rambutnya tersanggul rapi. Wajahnya tidak menyeramkan, malah terkesan lembut dan berwibawa. Namun matanya, mata yang dingin dan menusuk, membuat semua orang membungkuk hormat. Dia, Intan berbisik tak percaya. Dia terlihat seperti ibu biasa. Surya menatap lurus. Itulah kekuatannya. Iblis tak selalu berwajah menyeramkan. Ibu Mawar berjalan pelan, menyentuh kepala salah satu perempuan muda yang ditahan. Tenanglah, nah, kau akan punya kehidupan baru di tempat yang jauh. Jangan takut. Suaranya menenangkan, tapi justru itulah yang membuatnya lebih mengerikan. Surya mengepalkan tangan. Cukup. Ia keluar dari persembunyian, pistol teracung. Polisi. Semua berhenti. Teriakan itu memecah suasana. Para pria bersenjata sontak menodongkan senjata ke arahnya. Intan ikut keluar, bersembunyi di balik kontainer sambil menodongkan pistol. Ibu Mawar hanya tersenyum tipis. Ah, akhirnya singa tua itu datang juga. Kompol Surya Atmadja. Aku sudah menunggu. Serahkan dirimu, bentak Surya. Lepaskan semua perempuan itu, sekarang juga. Ibu Mawar tertawa lirih, langkahnya tenang mendekati. Kau pikir ini soal menangkapku? Kau bahkan tidak mengerti. Surya, aku tidak sendirian. Aku adalah bayangan dari sistem yang kau layani. Polisi, pejabat, pengusaha, mereka semua bagian dari tamanku. Tangkap aku, bunga ini akan tumbuh lagi. Bunuh aku, akar-akarnya tetap hidup. Intan berteriak, kau membunuh 13 perempuan. Kau buang mereka ke sumur seakan mereka sampah. Ibu Mawar menoleh padanya, tatapannya menusuk. Anak muda yang berani. Kau tahu apa yang paling menyakitkan? Mereka semua datang dengan kemauan sendiri, mencari pekerjaan, mencari harapan. Aku hanya memberi apa yang mereka minta. Dunia ini yang kejam, bukan aku. Kata-kata itu menusuk batin Intan, tapi ia menegakkan pistolnya lebih kuat. Kau manipulatif. Kau predator. Dan malam ini, tamanmu akan terbakar. Tembakan pertama meletus. Kekacauan pecah. Surya menembak ke udara, lalu melumpuhkan salah satu penjaga. Intan menggiring perempuan-perempuan muda itu ke sudut aman, sementara baku tembak berlangsung sengit. Peluru berdesing, kaca gudang pecah, teriakan memenuhi udara asin laut. Di tengah kekacauan, Ibu Mawar tetap tenang. Ia berjalan perlahan ke arah pintu belakang, seakan semuanya sudah ia rencanakan. Surya mengejarnya, langkahnya berat namun pasti. Ibu Mawar. Surya berteriak, mengacungkan pistol. Perempuan itu berhenti, menoleh dengan senyum tipis. Kau bisa menembakku sekarang, Surya. Tapi besok, namaku akan hidup lagi dalam sosok lain. Kau tidak bisa mematahkan bayangan. Surya menatapnya, jari telunjuknya bergetar di pelatuk. Semua tahun pengabdiannya, semua korban yang ia lihat, semua darah yang tumpah, semuanya bermuara pada momen ini. Dengan suara berat, ia berkata, bayangan tetaplah bayangan. Dan malam ini, satu bayangan akan hilang. Dor. Peluru menembus dada Ibu Mawar. Ia terhuyung, lalu jatuh ke tanah basah. Senyumnya masih melekat, bahkan ketika matanya mulai kehilangan cahaya. Polisi dari Pasuruan datang terlambat, setelah baku tembak usai. Beberapa pria bersenjata berhasil kabur, tapi sebagian tertangkap. Perempuan-perempuan muda yang ditahan akhirnya dibawa ke rumah aman, meski trauma mereka takkan hilang begitu saja. Surya duduk di tepi pelabuhan, rokoknya basah oleh hujan yang mulai turun. Intan duduk di sampingnya, lelah dan bergetar. Pak, apa kita benar-benar sudah mengakhirinya? Tanya Intan pelan. Surya menatap laut gelap, matanya kosong. Kita memotong satu bunga. Tapi akarnya, mungkin masih ada. Entah di mana, entah siapa yang rawat. Tugas kita belum selesai. Intan terdiam. Tapi dalam hatinya, ia tahu meski pertempuran malam itu berakhir, perang melawan bayangan bernama Mawar Hitam belum benar-benar tamat. Keesokan paginya,
Berita menyebar cepat. Probolinggo gempa. 13 jasad wanita tanpa busana ditemukan di sumur galian. Polisi bongkar jaringan perdagangan manusia. Media menuliskan kisah heroik Surya dan Intan, tapi hanya mereka berdua yang tahu betapa dekatnya mereka dengan maut, betapa licinnya bayangan itu. Di meja markas, Surya menatap map kosong. Ia menulis satu nama dengan tinta hitam. Mawar hitam tamat. Lalu menutup map itu rapat-rapat. Hujan kembali turun di luar jendela. Dan dalam derasnya air yang menutupi kota, Surya tahu, bayangan belum hilang sepenuhnya. Tapi untuk malam itu, ia mengizinkan dirinya menarik napas panjang. Satu bab telah selesai. Satu babak lagi menunggu di tempat lain.